Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Pembahasan kita pada 100 amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada pembahasan di poin yang ke-44. Ini terkait sunnah-sunnah berkenaan dengan safar. Terkait sunnah-sunnah safar. Di poin yang ke-44, adapun terkait dengan saum kita sudah pernah bahas sebelumnya. Tidak berurutan memang ketika sebelum Ramadan. Maka sekarang kita langsung masuk pada sunnah-sunnah berkaitan dengan safar. Di antara sunnah yang berkaitan dengan safar yaitu adalah memilih ketua rombongan, amirus safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum." Apabila ada 3 orang melakukan safar, hendaklah mereka memilih salah satu di antara mereka sebagai amir, sebagai pemimpin. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Jadi kalau safar 3 orang harus ada pemimpin, apalagi lebih dari 3 orang. Maka ada yang disebut dengan amirus safar. Mungkin kalau istilah sekarang ya itu TL, tour leader. Ya, jadi ada tour leader, ada tour guide namanya. Tour leader itu amirus safar, tour guide itu adalah mutawwif, tour guide. Nah, biasanya kalau dalam satu perjalanan, apakah itu perjalanan umrah misalnya, yang ideal itu terpenuhi ada 3. 1, tour leader dari pihak travel. Yang kedua, pembimbing.
dia lain lagi khusus pembimbing yang terkait masalah syar'inya. Nanti waktu di sana biasanya ditambah dibantu dengan mutawwif. Itu disebut dengan tour guide. Nah, itu yang ideal itu ada 3. Tetapi kalau misalnya tidak ada, jadi misalnya tour leader merangkap sebagai pembimbing. Lalu kemudian nanti di sana dibantu oleh mutawwif misalnya, yaitu tour guide. Jadi perlu yang namanya perjalanan itu ada amirnya. Karena apa? Yang namanya urusan orang banyak memang harus di-manage. Nggak bisa dibiarkan dilepas begitu saja. Harus ada yang ngatur. Kalau dalam haji misalnya ada karom, kepala rombongan. Lalu kemudian ada lagi karu, kepala regu. Nah, kalau haji. Jadi itu agar supaya perjalanan itu teratur tertib. Dan Rasulullah SAW perintahkan agar supaya apabila sudah ditunjuk amir, maka wajib mentaati amir tersebut. Man ata'a amiri faqad ata'ani. Siapa orang yang mentaati amirku, maka dia sama saja taat kepadaku. Wa man 'asa amiri faqad 'asani. Siapa orang yang tidak mau taat kepada amirku, maka berarti dia tidak taat kepadaku. Tentu ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan dalam hal yang ma'ruf. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khaliq. Jadi kalau yang namanya perjalanan aja harus ada pemimpin, apalagi negara. Ya harus ada pemimpinnya, harus ada amirnya yang memimpin. Amir dari kata-kata amara ya'muru, memerintah atau mengelola urusan. Amrun itu kan perintah atau urusan, jamaknya umurun, beberapa urusan. Makanya amir itulah yang mengelola urusan itu, memberikan keputusan-keputusan. Oleh karena itu di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat ke-59 Allah Subhanahu wa taala menyebut wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan orang yang memegang urusan. Orang yang memegang urusan di antara kalian. Ini kan berarti menunjukkan bahwa ada orang yang memang Allah Rabbul Alamin berikan kewenangan untuk memegang dan mengendalikan urusan kita. Tapi tentu selama dalam hal yang ma'ruf. Jadi harus ada pemimpinnya. Harus ada pemimpinnya. Dan yang namanya Amirus Safar ya laki-laki. Amirus Safar apa? Laki-laki. Karena nanti dia akan ke sana kemari dan seterusnya yang terkait dengan urusan jamaah yang ikut di dalam perjalanannya, di dalam safarnya. Maka yang namanya ketaatan itu penting. Nanti di jamaahnya diperintahkan tunggu dulu di sini, nggak taunya udah jalan duluan. Ya, jamaahnya diminta untuk nanti kalau misalnya ke toilet informasikan, dia nggak nginformasikan. Nanti ketinggalan marah-marah, gimana sih saya ditinggal? Dia nggak informasikan. Maka itu penting untuk memilih amir. Lalu kemudian poin yang ke-45 bertakbir ketika jalannya menanjak dan bertasbih ketika jalannya menurun. Jadi kalau kayak sekarang misalnya ya naik pesawat. Pesawatnya take off berarti kan nanjak begini, bacanya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Pas ketika pesawatnya landing kan turun dia. Subhanallah, 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 Subhanallah. Begitu.
Kita dianjurkan memperbanyak zikir juga ketika dalam perjalanan, ketika kita safar. Termasuk juga memperbanyak berdoa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun da'watuhum mustajabah, la syakka fihin." Ada 3 golongan manusia, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada keraguan di dalamnya. Da'watul walid li waladih, doanya orang tua untuk anaknya diijabah. Makanya doa yang baik-baik, jangan doa yang buruk-buruk, nanti diijabah lah. Yang kedua adalah wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang safar. Dan yang ketiga adalah wa da'watus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Dia lagi safar, banyak berdoa, banyak berzikir. Ya, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu an, dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, di satu perjalanan ini para sahabat takbirnya kencang-kencang. Pas ketika jalannya nanjak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas ketika jalannya menurun, dia juga kencang bacanya, Subhanallah, Subhanallah. Ketika Rasulullah SAW mendengar hal itu, Rasulullah SAW sabdakan, ini masih satu rangkaian dengan hadis ini, Irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian sendiri. فَإِنَّكُمْ لَا تَدَعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا. Sesungguhnya kalian tidaklah berdoa kepada zat yang tuli. Sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli, lagi tidak ada. Maksudnya Allah itu ada dan tidak tuli. Tak usahlah kalian kencang-kencang, keras-keras begitu. Ya, ini sekaligus menjadi dalil bahwa ya, zikirnya ketika baca tasbih, ketika baca takbir, pelan-pelan aja, subhanallah, 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 pas ketika turun. Pas ketika naik, dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, pelan-pelan aja. Karena memang di tempat ini tidak dianjurkan keras. Jadi ada zikir yang memang dianjurkan keras pada tempatnya. Seperti misalnya azan. Azan itu zikir bukan? Iya, dianjurkan keras enggak? Iya, dianjurkan keras. Azan pelan-pelan, azan kenceng aja pada nggak datang. Azan pelan-pelan. Termasuk juga yang dianjurkan untuk dikeraskan adalah talbiyah. Itu pun bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, kenceng-kenceng. Yang bapak-bapak, yang laki-laki. Yang ibu-ibu pelan-pelan aja. Kemarin haji malah yel-yel. Gimana itu? Bukannya zikir malah yel-yel. Ini gimana ini? Makanya kita tuh terkadang penting untuk memilih mana yang mesti dipilih untuk jadi sarana ibadah kita. Kenapa? Itu tadi. Orang suruh ibadah malah yel-yel. Lagi mau lempar jumroh, yel-yel. Lagi sa'i, yel-yel. Gimana ini suruh zikir kok malah yel-yel sono sini. Suruh ibadah, berdoa. Aneh kadang gitu. Ya ini repot ini. Makanya itu perlu diperhatikan. Ya termasuk juga yang kita tidak sebutkan di sini adalah ketika keluar rumah. Ketika keluar rumah tentu dianjurkan orang berdoa. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, tak ada daya, tidak bisa menghindar kita dari keburukan, dari maksiat, tidak ada kekuatan kita bisa mengerjakan ketaatan, kecuali semua itu dengan pertolongan dari siapa? Dari Allah Rabbul Alamin. Nah, lalu kemudian dianjurkan juga kita pamitan. Ya, dianjurkan kita kalau mau pergi, mau safar, ya kita berpamitan sama tetangga, ya. Nah, cuman yang sering jadi problem adalah pamitannya itu nggak mesti harus bikin acara. Orang mau haji, pamitannya bikin acara.
Iya, nggak harus. Itu nanti bikin acaranya lebih banyak biayanya itu daripada biaya umrahnya itu. Ini berdasarkan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apabila kita pamitan pada tetangga, misalnya saya pamit, saya mau berangkat menunaikan ibadah umrah misalnya, apalagi menunaikan ibadah apa? Ibadah haji. Rasulullah SAW berpamitan kepada para sahabat ketika akan safar. Mau safar itu safar umrah, safar haji, safar berdagang, dan yang lainnya. Rasul mengucapkan kepada salah seorang di antara para sahabat dengan doa ini. Jadi misalnya ada orang pamitan kepada kita, ya, kita doakan. Orang yang pamitan mau safar itu kita doakan dengan, pertama bisa dengan doa Astaudi'ullaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Astaudi'ullaha dinak, aku titipkan kepada Allah agamamu, wa amanataka, dan amanahmu, wa khawatima amalik, dan penutup amalmu. Maksudnya, orang lagi safar itu rentan agamanya rusak karena terpengaruh. Rentan juga jadi nggak amanah. Tadinya amanah jadi apa? Nggak amanah. Nggak ada yang lihat ini, nggak ada yang kenal ini. Dan juga rentan, na'udzubillah, di akhir amalnya malah buruk. Lagi safar, wafat, tapi dia sedang berbuat amal keburukan. Kalau kepanjangan, ini hadis diantaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kepanjangan, doa ini kita nggak hafal, maka Rasulullah SAW mengajarkan doa yang lain, yang lebih mudah, lebih gampang. Apa itu? Zawadaqallahu taqwa. Zawadaqallahu taqwa. Kalau laki-laki, zawadaka. Kalau perempuan, zawadakillahu taqwa. Semoga Allah memberikan kepadamu bekal ketakwaan. Makanya ayat yang menceritakan atau membahas tentang haji, di ujung ayatnya, watazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Berbekallah kalian dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Itu ayat tentang haji. Nah, ini ayat menceritakan awal mulanya tentang orang-orang datang haji dari Yaman. Ya, dulu di masa Rasulullah SAW ada jamaah haji datang dari Yaman. Mereka nggak bawa bekal uang, nggak bawa bekal apa-apa, makanan nggak bawa. Udahlah kami pasrah aja lah. Ini tidak benar. Tetap harus bawa bekal uang, bawa bekal bahan makanan kalau memang bisa, dan seterusnya. Dan juga tentu berbekal ketakwaan. Bukan berarti maknanya ayat itu hanya berbekal ketakwaan saja tapi tidak berbekal yang lainnya, tetap berbekal yang lainnya. Nah, makanya ini perjalanan safar kita ini, misalnya orang itu safar, mau safar yang mubah sekalipun, Bu. Safar yang mubah, pulang kampung, itu kan safar yang mubah. Safar untuk berdagang dan seterusnya, tetap aja kita berwasiat atau mendoakan dia agar dia diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala ketakwaan. Kenapa? Ya namanya di perjalanan. Kita merasa nggak ada orang yang lihat, merasa nggak ada orang yang mengawasi, merasa nggak ada yang tahu. Kadang kita asal-asalan aja, berbuat sesukanya. Makanya termasuk penting memilih teman. Jadi terkadang ini seringkali terjadi problem permasalahannya di sini. Orang itu seringkali begini cara berpikirnya. Banyak yang begini cara berpikirnya. Pilih aja yang murah lah misalnya. Belum tentu temannya baik. Ya, perlu kita ketahui bahwa memilih teman itu sesuatu yang penting sekali.
Jangankan buat diri kita, termasuk buat anak-anak kita. Kita misalnya pilih sekolahan untuk anak kita. Itu bukan cuman sekolahnya fasilitasnya mewah, ininya. Bukan cuman itu. Bagaimana anak-anak yang di situ? Bagaimana orang tua murid yang di situ? Bagaimana orang tuanya anak-anak itu? Kenapa? Karena yang kita pilih untuk anak kita bukan hanya kualitas pelajaran, tapi juga kualitas lingkungannya. Teman-temannya gimana? Bisa memberikan dampak yang positif atau malah justru sebaliknya mendatangkan dampak yang apa? Negatif. Dipilih makanya memang. Ini seringkali orang tidak begitu perhatian yang soal begini. Urusannya cuman murah. Ini. Tapi dia tidak pikirkan ini nanti teman saya siapa ini? Jamaah yang bersama saya siapa ini? Nah itu penting itu. Yang Rasul SAW bersabda, Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bisa terpengaruh jadi ngikuti agama temannya. Falyanzur man yukhalil. Perhatikan. Dengan siapa dia mau berteman, dekat dengan siapa? Jadi kalau kita misalnya dalam satu rombongan, teman-temannya itu cuman yang hobinya belanja aja. Kebawa kita sama dia, ke sono belanja, sini belanja, situ di masjid nggak betah, di Masjid Nabawi nggak betah, bentar-bentar keluar belanja, nanti masuk lagi sholat sebentar, keluar lagi, nggak betahan. Kebawa temen, ayo bu, gitu. Nanti saya mau zikir dulu, habis zikir bisa nanti, udah yuk kita ada, sono bagus tempat belanja yang bagus sebelah sana. Itu pengaruh teman itu. Iya. Pengaruh teman itu. Iya, Ramadan malah sibuk aja, sono kemari. Kadang begitu, kan fokus untuk beribadah, fokus untuk yang lainnya. Bukan berarti tidak boleh belanja, tapi juga tidak berlebihan dalam hal tersebut. Makanya memilih teman itu penting, tidak main-main pilih teman. Supaya dia ngingetin kita, supaya dia memberikan nasihat kepada kita. Nah terkait tadi jalan yang naik, jalan yang turun, itu sebenarnya di dalamnya pelajaran. Ketika kita naik, kita baca Allahu Akbar, itu ada pelajaran buat kita. Bahwa kehidupan kita memang kadang-kadang naik. Tapi itu semua atas kebesaran Allah, atas pertolongan dari Allah Rabbul Alamin. Kadang-kadang kita turun, kehidupan kita turun. Kita pun bertasbih, mensucikan Allah. Bahwa bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak maha kuasa untuk mengangkat kita. Allah maha kuasa. Tapi terkadang kehidupan kita dijadikan turun tuh agar supaya kita mengingat atas nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita. Artinya bahwa kehidupan kita mau lagi naik, kita takbir, mau lagi turun, kita tasbih, itu semua tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya mutlak di tangan Allah dan pasti ada hikmahnya. Terkadang manusia kan nggak begitu. Kalau lagi naik, lagi di atas, walhamdulillah ini nikmat dari Allah. Allah memuliakan saya ini. Tapi giliran lagi jatuh, wah kok Allah menghinakan saya nih. Itu seperti yang disebutkan di suratul Fajr ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ketika Allah Rabbul Alamin memberikan kemuliaan, memberikan nikmat padanya, lalu kemudian dia katakan, oh, Rabbku sedang memuliakan aku. Padahal itu juga ujian. Cuman kalau lagi diuji dengan kesenangan, ya, dengan kemuliaan, dengan kenikmatan, seringkali orang terlena, dia kira, wah Allah lagi memuliakan saya. Padahal bisa jadi dia sedang diuji juga dengan kesenangan itu. Sebaliknya ketika Allah menguji dia dengan kesusahan, kepayahan, rizki yang sempit, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah mengujinya dengan rizki yang sempit dan seterusnya, maka dia berkata,
Allah sedang menghinakan saya. Malah ada sebagian orang berkata dengan perkataan yang nggak pantas kepada Allah Rabbul Alamin. Allah mempermainkan saya nih. Ada lagi yang bilang, Allah lagi bercanda ya sama saya. Loh, gimana sih ini orang? Hati-hati kalau bicara. Hah? Allah nggak adil nih. Na'udzubillah, nasallallahu alaihi. Tidak pantas kita berkata dengan perkataan yang seperti itu kepada Allah Rabbul Alamin. Tapi banyak kita dapati sebagian orang berkata seperti itu dengan perkataan yang seperti itu. Maka dari zikir ini kita belajar ketika naik menancap, jangan kita merasa itu hasil semata-mata usaha kita, tapi itu adalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lagi turun, lagi jatuh baca tasbih, kita mensucikan Allah, bahwa bukan berarti Allah sedang menjatuhkan kita ini berarti Allah tidak kuasa memuliakan kita, bukan. Tapi pasti ada hikmahnya dan jadi pelajaran buat kita. Dan seperti itulah safar. Maka kehidupan kita di dunia ini juga kan lagi safar kita ini. Jadi safar, kita lagi safar. Bukan tempat tinggal kita nih, tempat tinggal kita nanti di akhirat kan. Iya. Jadi kita di dunia ini lagi safar. Makanya apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah bin Umar, diriwayatkan al-Imam Bukhari, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Di dunia ini jadilah engkau seperti orang asing. Ini bukan tempat tinggalmu. Atau hanya seperti orang yang ya numpang lewat aja. Duduk sejenak, minum, lalu kemudian lewat. Abiru sabil, orang yang hanya lewat saja. Jadi ini bukan tempat tinggal kita ini. Ya, tempat tinggal kita nanti di akhirat. Nah, seperti itu kita diajarkan. Makanya di dunia itu kadang ada kalanya naik, ada kalanya turun, ada kalanya pasang, ada kalanya surut. Dan itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Rabbul Alamin. Lalu kemudian selanjutnya yang ke-46. Berdoa ketika singgah di satu tempat. Jadi kalau kita singgah di satu tempat, kita dianjurkan membaca doa. Apa doanya? Yaitu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan menyebut kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Rasulullah SAW katakan, siapa orang yang singgah di satu tempat, man nazala manzilan, thumma qara'a, kemudian dia membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, maka lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak ada satu apapun yang membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Jadi mampir singgah misalnya. Kalau di masa dahulu, namanya orang safar tuh, dia rombongan. Lalu kemudian kalau mereka singgah, ya mereka pasang tenda. Gak kayak sekarang kan, sekarang ada penginapan, ada tempat singgah, hotel. Di zaman itu enggak. Jadi kalau safar ya pasang tenda. Nanti kemudian ya mereka tidur di dalam tenda itu. Ada bergantian berjaga. Bergantian berjaga. Nah, walaupun bergantian berjaga, tapi kan orang yang jaga bisa jadi aja dia juga ketiduran. Sehingga berpotensi ada hewan-hewan buas datang, atau kemudian hewan berbisa datang. Maka Rasulullah SAW mengajarkan, aku berlindung dengan menyebut kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk, semua makhluk. Apakah itu jin, syaitan, termasuk juga hewan buas atau hewan-hewan berbisa. Al-Imamul Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim, Syarah Sahih Muslim, menjelaskan bahwa beliau pernah satu ketika safar. Lagi safar,
lalu kemudian singgah pasang tenda. Tidak taunya dia lagi tidur disengat kalajengking. Lagi tidur disengat kalajengking. Lalu dia ingat-ingat, dia berusaha mengingat-ingat, ini ada apa nih kok saya disengat kalajengking? Oh, ternyata lupa pas waktu singgah tadi sebelum istirahat lupa membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku mohon perlindungan dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluk. Perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk dengan segala yang ada pada dirinya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan singa atau hewan buas lainnya dengan segala kebuasannya. Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan ular disertai dengan bisanya, yang ular berbisa. Kalau ular itu bukan ular berbisa ya disertai dengan kekuatannya, piton misalnya dia melilit dan seterusnya. Mereka semua adalah makhluk Allah. Sebagaimana kita juga makhluk siapa? Makhluk Allah. Jadi mereka hewan-hewan ini makhluk Allah, termasuk yang hewan yang kecil-kecil tadi kayak jengking, ular dan seterusnya. Mereka semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kita mengerti, faham, yakin bahwa mereka adalah makhluk Allah, diatur, dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita memohon perlindungan kepada Allah yang menciptakan mereka. Termasuk juga syaitan, jin dan seterusnya. Maka di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala jelaskan poin penting. Apabila seseorang berzikir, maka satu, dia pastikan betul yang dia baca itu datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kedua, fahami isi kandungannya. Fahami maknanya. Nah, ini seringkali orang tuh baca tapi nggak memahami maknanya. Saya udah baca tapi kok begini aja. Difahami isinya, difahami kandungannya. Bukan hanya sekedar membaca. Sebab membaca yang walaupun tidak faham tetap dapat pahala, itu hanya baca Al-Quran. Membaca walaupun tidak faham apa yang dia baca, dia tetap dapat apa? Pahala, itu Al-Quran. Kalau zikir, para ulama termasuk Al-Imam Al-Qayyim katakan, Anda baca zikir nggak paham artinya, nggak dapat pahalanya. Cuman baca aja, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, tapi nggak paham isinya, nggak dapat pahala. Sehingga dampaknya pun tidak terasa pada diri kita. Manfaatnya. Jadi kita mohon perlindungan kepada Allah dengan kalimat di sini, perkataan-perkataan Allah. Kalimat Allah ini ada dua macam. Yang pertama adalah perkataan-perkataan Allah terkait dengan alam ini. Jadi misalnya Allah perintahkan, apabila Allah hendaki sesuatu, lalu Allah katakan kun. Lalu kemudian sesuatu itu terjadi. Jadi yang Allah katakan hanya kun ya. Fayakunnya bukan perkataan Allah tuh. Maksudnya gini. Perhatikan ayatnya yang di surat Yasin kan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki sesuatu, Allah perintahkan hanya dengan mengatakan kun. Enggak, Bu. Allah mengatakannya cuma kun doang. Fayakun, maka sesuatu itu terjadi. Jadi Allah katakannya hanya apa? Kun, maka sesuatu itu terjadi. Fayakun itu sesuatu yang Allah kehendaki itu terjadi.
Bukan Allah katakannya kun fayakun. Ini udah jadi hal yang banyak difahami begitu, salah. Kurang tepat. Jadi kun. Allah katakan kun. Udah, maka sesuatu itu jadi. Fayakun itu maka sesuatu itu terjadi. Nah, itu. Terjemahannya begitu. Kalau Allah sudah katakan kun, maka sesuatu itu pun terjadi. Fayakun itu terjemahnya begitu. Nah, itu yang pertama. Jadi ketika Allah perintahkan matahari terbit, itu namanya kalimat kauniyah. Wahai matahari terbit dari timur, terbenam di barat, itu namanya perintah kauni. Atau kalimat-kalimat kauniyah. Yang kedua adalah kalimat syar'iyah. Perkataan-perkataan Allah yang terkandung hukum syariat. Aqimus salah, dirikan salat, itu kalimat syar'iyah. Wa'atuz zakah, tunaikan zakat, itu namanya kalimat syar'iyah. Nah, semua perkataan-perkataan Allah itu sempurna. Baik itu yang syar'iyah ataupun yang kauniyah. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah dengan menyebut perkataan-perkataan Allah yang sempurna. Dan tentu kita harus yakin bahwa tidak ada yang bisa melindungi kita, melainkan hanya siapa? Hanya Allah saja. Itu perlu ditanamkan terus-menerus. Karena apa? Kita namanya singgah di satu tempat, apalagi kemudian kita tertidur, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita tidak tahu ada hewan buas yang datang, ada kalajengking, ada ular. Pertanyaan, ini kan awal mulanya dahulu karena memang orang singgah safar tadi pakai tenda dan seterusnya. Bagaimana kalau sekarang? Orang singgah sekarang nginepnya di hotel. Apakah tetap dianjurkan membaca zikir ini? Jawabannya tetap dianjurkan. Tetap disunnahkan. Mau itu di tenda, mau itu di hotel, asal dia lagi safar singgah, untuk istirahat kah, apalagi kemudian menginap kah, baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jadi bahasa sederhananya, saya mohon perlindungan kepadamu ya Allah dengan kalimat-kalimat yang sempurna, kalimatmu yang sempurna dari keburukan semua makhluk apapun. Karena memang namanya makhluk itu punya potensi buruk. Kita juga punya potensi buruk, sama kan? Semua orang punya potensi baik, punya potensi apa? Buruk. Nah, kita mohon perlindungan dari keburukan-keburukan. Makanya suratul Falaq itu, kita mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan-keburukan berupa fisik. Gangguan fisik, termasuk sihir. Adapun kemudian surat An-Nas itu adalah kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan-gangguan psikis. Mentalitas dipengaruhi oleh syaitan, dibisiki oleh syaitan, jadi yang tadinya mau berbuat kebaikan jadi was-was, jadi ragu. Termasuk juga dari kalangan manusia, tadinya kita mau berbuat kebaikan, akhirnya dia ngomong, kita jadi nggak melakukannya. Udah ngapain sih, nanti aja gitu. Maka kita diganggu oleh syaitan, atau ya, diganggu oleh syaitan, atau bahkan yang makhluk-makhluk yang lain juga. Bisa dalam bentuk gangguan fisik, bisa juga dalam bentuk gangguan psikis mental kejiwaan kita. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah dua-duanya. Cuma ya ini kalau di hadis ini mutlak ya, dari keburukan makhluk apapun keburukannya. Apapun keburukannya, maka tadi pilih teman yang baik. Karena bisa jadi nanti teman kita ngajakin yang buruk-buruk, ngajakin yang jelek, ngajakin yang sia-sia, ngajakin kepada hal yang enggak bermanfaat. Nah, itu berbahaya. Jadi betul-betul ini harus menjadi perhatian buat kita. Ya, lalu kemudian ini diantara adab safar juga adalah memulai dengan mendatangi masjid sekembali dari safar. Ada satu hadis diriwayatkan, sebelum kita bahas yang ini, ada satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, dikuatkan oleh sebagian para ulama. Begitu juga ketika kita hendak safar,
dianjurkan kita sebelum berangkat safar menunaikan salat sunnah. Adapun Rasulullah SAW, biasanya beliau SAW kalau safar hari Kamis, habis subuh, waktu duha. Beliau SAW biasanya memilih untuk safar hari Kamis di waktu duha. Nah, sebagian para ulama katakan karena beliau SAW di waktu duha, biasanya beliau salat duha dulu, orang ada yang mengira bahwa oh berarti itu salat sebelum safar. Tapi sebagian lagi ada yang mengatakan oh itu salat duha sebenarnya. Begitu pula juga ketika Rasulullah SAW kembali dari safar. Rasulullah SAW kalau kembali dari safar juga memilih waktu duha. Jadi Rasulullah SAW berangkat safar memilih waktu duha. Rasulullah SAW pulang dari safar juga milih waktu apa? Waktu duha. Rasulullah SAW pulang dari safar tidak mau, malam-malam tidak mau. Jadi beliau SAW misalnya pulang dari safar, lalu kemudian malam, gerbang pintu kota Madinah sudah terlihat. Itu Rasul tidak melanjutkan sampai masuk ke kota Madinah malam-malam, tidak. Beliau tenda istirahat dulu, sampai kemudian salat subuh. Sudah selesai salat subuh, matahari tinggi, masuk waktu duha, baru kemudian Rasulullah SAW memasuki kota Madinah. Dan Rasulullah SAW langsung menuju Masjid Nabawi. Beliau SAW salat. Nah, di sini yang kemudian para ulama terjadi perbincangan. Apakah ini salatnya salat duha? Karena waktunya waktu apa? Waktu duha, atau salat pulang dari safar? Salat pulang dari apa? Dari safar. Makanya di sini Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu berkata, bahwa aku mendengar bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qadima min safarin bada'a bil masjid fa shalla fi. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari safar, beliau memulai dengan mendatangi masjid lalu melaksanakan salat di dalamnya. Dan ini terjadi diskusi para ulama nanti dalam masalah ini. Apakah ini memang salat pulang dari safar atau salat duha? Karena memang Rasulullah SAW berangkat safar waktu duha, pulang safar juga waktu apa? Waktu duha. Nah, permasalahan selanjutnya bagaimana kalau misalnya orang itu pulang safar malam-malam? Jadi memang ada hadis yang larangan makruh orang itu pulang dari safar malam-malam. Kenapa? Khawatir di rumah istrinya belum siap dan seterusnya. Iya kan? Istrinya belum siap-siap, lalu kemudian suaminya datang malam-malam, dia kebangun dan seterusnya. Nah, di antara para ulama katakan itu faktor penyebabnya karena di zaman itu, di masa itu, alat komunikasi seperti kita sekarang belum ada. Tapi kalau sekarang kan bisa WA dulu ke rumah, saya nanti sekitar jam sekian nih sampai dan seterusnya. Sehingga mungkin istrinya bisa siap-siap atau untuk menyambut suaminya dan seterusnya. Karena biar bagaimanapun ada hal-hal yang memang tidak nyaman. Ya, mungkin ada suami melihat sesuatu yang tidak nyaman dari istrinya atau juga sebaliknya. Nah, itu tetap mesti dijaga. Ya, hal itu tetap mesti dijaga. Makanya sampai kemudian dianjurkan kalau mau pulang ya kabarin dulu sama orang rumah. Bahkan kalau misalnya pulangnya kemalaman seperti tadi di masa Rasulullah SAW, ya ditunda dulu. Tidak usah pulang dulu sampai waktu duha, lalu kemudian masuk ke kota Madinah. Rasulullah SAW mendatangi masjid, beliau SAW salat karena memang kamar beliau atau rumah beliau dekat dengan apa? Dengan masjid, di sebelah masjid. Adapun misalnya seseorang tidak sempat melakukan hal itu karena tadi pulangnya malam, mau ke masjid, digembok masjidnya. Di Jakarta kan dikunci, Pak. Kalau nggak dikunci bahaya pada hilang itu. Iya, orang dikunci aja dijebol kan begitu. Nauzubillah. Nah, kalau seperti itu tidak ada masalah kalau dia langsung pulang. Tapi kalau misalnya dia sempat kayak di bandara ya, sampai di bandara dia salat sunnah dulu 2 rakaat lalu kemudian pulang, maka itu tidak masalah. Jadi yang jelas dalam masalah ini, wallahu a'lam, termasuk bagian hal yang dianjurkan apabila seseorang itu hendak berangkat safar dia salat sunnah. Ya, berdasarkan ada hadis diriwayatkan Ibn Hibban yang dikuatkan sebagian para ulama. Dan ketika dia pulang juga dari safar, dianjurkan dia juga menunaikan salat di masjid, lalu kemudian baru kemudian dia pulang
ke rumah, waktunya kapanpun. Walaupun tadi kita sudah katakan biasanya memang Rasulullah SAW memilih waktu duha untuk berangkat safar dan juga pulang dari safar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan kali ini. Ada pertanyaan? Karena nggak ada, kita cukupkan. Nggak ada kan tuh? Nggak ada kan tuh? Alhamdulillah nggak ada. Oh iya. Jadi kalau apakah salat yang ke masjid dari safar itu untuk laki-laki saja? Nah, memang kalau melihat perbuatannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu laki-laki. Adapun kaum wanita, wallahu alam, tidak, saya belum dapati riwayat khusus kaum wanita melakukan hal itu. Karena kaum wanita sebaik-baik salatnya aja di rumah, salat fardunya kan gitu. Termasuk juga salat sunnahnya. Ya, setelah di rumah. Di sebaik-baik tempat salatnya bagi kaum wanita di rumah. Kalau salat fardu aja begitu, ya tentu juga salat sunnah lebih lagi. Wallahu a'lam. Ya kalau dia bisa, dia sempat lagi bisa, silahkan. Kalau tidak, ya dia kerjakan di rumah, tidak ada masalah. Ya, adapun Rasul SAW karena memang tadi rumahnya dekat apa? Dekat masjid. Maka beliau mulai duduk di masjid, salat, lalu kemudian baru beliau pulang. Ya, silakan. Ustadz, kalau kita safar itu kan ada rukshoh ya, sholat bisa dikosor ya Ustadz ya. Nah ya mau tanya, kalau kita misalnya sedang ke mana umroh, tapi tidak di Masjidil Haram, tidak di Masjid Nabawi, tapi kita sedang di Mekah gitu Ustadz. Di mana di Mekah itu kalau tidak salah sholat di tanah haram itu kan 100.000 ya Ustadz ya. Jadi kita misalnya ada di rumah keluarga kita, di mana rumah keluarga kita itu masih di tanah haram, belum keluar dari tanah yang halal gitu Ustadz ya. Jadi masih di tanah haram. Nah kalau di rumah keluarga kita yang masih lokasinya di tanah haram itu, apakah kita tetap sholat misalnya zuhur tetap 4 rakaat agar dapat 100.000, atau kita di qasar aja gitu Ustadz 2 rakaat? Ya, jadi tentang masalah salat di tanah haram, katakan misalnya seperti di Makkah ya. Memang di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa ya pokoknya masih di tanah haram itu keutamaannya 100.000. Jadi salat di Makkah, tanah haram, keutamaannya lebih baik dari 100.000 kali salat di tempat yang lain. Karena dulu juga kan Masjidil Haram nggak ada bangunan seperti sekarang. Di Masjidil Haram tuh cuman Ka'bah di tengah-tengah, sekelilingnya pemukiman, tempat orang tinggal, pemukiman. Sehingga kadang kalau mereka sholat misalnya di sekeliling Ka'bah itu penuh ya, ke gang-gang itu pemukiman-pemukiman itu. Atas dasar itulah, ya para ulama mengatakan berarti ya boleh dia sholat di misalnya di Mekah tapi tidak dekat Masjidil Haram. Boleh dia salat dan dia mendapatkan keutamaan lebih baik daripada 100.000 kali. Nah pertanyaannya, kalau musafir, apakah salatnya 4 ataukah diqasar? Kita jawab, mau dia 4, mau dia diqasar, dia di area tanah haram lebih baik dari 100.000 kali. Ya, mau dia qasar, mau dia tidak qasar, kalau di tanah haram maka keutamaannya lebih baik daripada 100.000 kali salat. Sudah gitu jawabannya. Begitu ya. Tapi kalau misalnya kita safarnya waktunya pendek lah ya. Kayak umroh kan waktunya pendek lah, tidak sepanjang haji. Masih bisa kita mengambil keringanan untuk qasar. Tapi kalau kayak haji udah 40 hari misalnya atau 30 hari, maka
kebanyakan para ulama mengatakan ya dia sholatnya tidak lagi dikosor. Karena udah lama, jedahnya sudah lama. Kalau umroh kan hanya sebentar, nggak nyampe 4 hari, kadang cuma 3 hari. 4 hari itu dihitung pas check out-nya dihitung juga, padahal kan belum 4 hari itu. Begitu. Makanya kalau jamaah umroh, kalau memang dia membutuhkan karena payah, karena capek, dia bukan cuma boleh diqasar, bahkan dia boleh dijamak. Bukan cuma boleh diqasar, bahkan boleh apa? Boleh dijamak. Ya terserah dia mau ngambil yang jamak, dia mau ngambil yang qasar, mana yang dia bisa lakukan. Tapi kalau dia salat bersama dengan imam, ya wajib ngikutin imam. Ya, dia salat berjamaah bersama imam, imamnya 4, ya kita nggak boleh qasar. Masa imamnya 4 kita udah salam duluan. Begitu ya, wallahu a'lam. Fadhal. Ketika kita lagi safar Ustadz ya, lalu kita mampir ke sebuah masjid, ternyata masjid itu melakukan sholat zuhur mukim gitu ya Ustadz ya. Terus kita ikut 4 rakaat sholat zuhurnya, lalu untuk asarnya boleh nggak kita qasar 2 langsung gitu Ustadz, setelah zuhur 4 rakaat bersama imam, lalu kita ambil asarnya 2 rakaat sendiri gitu Ustadz. Ya memang dalam masalah ini terjadi perbincangan juga lah, pembahasan. Ada yang mengatakan hanya boleh jamak, tidak boleh qasar, berarti 4-4. Tetapi wallahu alam tidak ada mani ya, tidak sepanjang yang saya ketahui ya tidak ada masalah dia kalau mau mengqasar juga. Menjamak plus apa? Mengqasar juga. Jadi habis salat fardu 4 lalu kemudian dia mundur misalnya, lalu kemudian dia salat di jamak asar plus diqasar jadi 2 rakaat. Ya walaupun ada tentu perselisihan dalam masalah ini di antara para ulama, wallahu alam. Ya ada lagi pertanyaan? Silakan Ibu. Kalau Ibu pulang kampung itu berarti second home. Rumah kedua. Berarti Anda jamak, Anda qasar. Lagi di jalan safar sampai di tempat tujuan? Lagi di jalan safar. Memang ini terjadi perselisihan ya, tapi kan saya berusaha menjawab yang saya lebih cenderung kepadanya gitu ya Bu ya. Jadi Bu, itu kan Ibu pulang kampung. Kampung siapa? Hah? Kampung siapa? Second home, rumah kedua. Pas lagi di jalannya safar. Pas lagi di perjalanannya Ibu menuju ke Sumatera Barat, safar. Singgah di Lampung, salat jamak qasar. Singgah di Jambi, salat jamak qasar. Gitu ya. Sampai di kampungnya, balik lagi biasa, second home, rumah kedua. Iya dong. Ya, mungkin tidak tahu lah ya. Jadi masalah ini saya jelaskan. Masalah ini pernah kami waktu itu, saya lupa daurah kapan waktu itu bersama dengan Syekh Dr. Akram Ziyadah. Kami sempat sampaikan begitu. Lalu Syekh tanya, itu kampungnya siapa? Kampung saya. Ya Syekh, ya itu kan rumah kamu kedua berarti. Rumah kamu yang kedua berarti gitu. Pas ditanya, itu kampung siapa? Kampung saya. Ya itu rumah kamu kedua. Bahkan sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu an ketika haji nih, beliau mimpin haji, beliau jadi khalifah, mimpin haji, jadi amirul hajj. Lalu kemudian pas di Mina itu kan qasar tapi tidak dijamak ya. Rasul di qasar tidak apa? Tidak jamak. Tanggal 8 Zulhijjah waktu di Mina. Jadi salat duhurnya 2, salat asarnya 2, maghrib 3, isya 2 waktu di Mina. Kalau yang dijamak dan di qasar nanti pas waktu di Arafah ya. Tiba-tiba sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ngimami salat tidak qasar. Rame itu. Orang di belakang rame, gimana ini? Mereka tanya sama sahabat Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud gimana sih Anda kok diam aja? Soal masalah ini itu khalifah tidak
mengqasar, tidak mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, al-khilafu syarr. Menyelisihi pemimpin dalam hal ini buruk karena ini perkara ijtihadiyah. Jadi perkara ijtihadiyah tidak boleh kita menyelisihi pemimpin. Mungkin ada ijtihad sendiri sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, makanya beliau tidak mengqasar. Setelah ditelisik, ternyata beliau menikahi wanita penduduk Makkah. Sehingga beliau menganggap second home Mekah ini buat saya. Kenapa? Istri saya orang sini, saya nikah. Jadi sebelum pelaksanaan ibadah haji, sebelum haji beliau menikah dengan wanita Mekah. Akhirnya mukim. Maka beliau menganggap beliau sudah mukim. Nah, gitu. Iya berarti four homes. Apa yang sulit toh gitu. Kalau two homes, second home berarti dia fourth homes. Kenapa mesti bingung? Ibu ndak usah mikirin lah orang yang istrinya 4, ndak usah pusing-pusing. Wong ndak jadi istri ke-4 bulan, ndak usah lah pikirin yang berat-berat. Mikir ringan-ringan aja lah kita. Ini yang soalnya. Iya. Bener di situ. Bukan bertamu, bukan berkunjung, bukan. Bukan bertamu, bukan apa? Bukan berkunjung. Kalau saya misalnya punya, misalnya saya datang ke kampung orang tua saya, lalu kemudian, di kampung lain ada kerabat saya, dan ternyata itu jaraknya safar dan seterusnya, ya Anda boleh di situ. Jelas sampai di sini ya. Adapun dulu para sahabat itu ada yang sampai berbulan-bulan, Pak, Bu, dia qasar karena safar. Itu memang nggak ada mereka tinggal, jihad, mereka perang. Jihad perang bertahun-tahun, berbulan-bulan sampai akhirnya kemudian, dan mereka tidak berkeluarga dengan orang di kampung situ. Maka ya mereka tetap salatnya di jamaah, ada yang di qasar dan seterusnya. Langsung aja boleh, tapi hanya di jamak, tidak boleh di qasar. Kalau udah sampai rumah hanya di jamak, tak boleh di qasar. Enggak apa-apa. Jadi yang penting sampai rumah sholat gitu. Kalau mau melakukan itu juga tidak masalah. Tapi yang penting, kalau mau di jamak ya misalnya di jamak saja, tak boleh qasar. Tapi kalau misalnya ibu begini, belum sampai rumah, tapi sudah landing Soekarno-Hatta, itu masih boleh di qasar. Iya. Jadi masih di bandara, saya salat lah, saya jamak lah, saya qasar lah misalnya. Boleh. Tapi nanti kalau sudah di rumah hanya jamak saja. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan-pertanyaan berat-berat ini yang ini pertanyaan berat-berat nih, seperti benarkah Rasul melakukan walimatus safar justru setelah pergi safar, bukan sebelum pergi safar? Wah, nggak tahu ini. Nggak tahu Rasul walimatus safarnya setelah safar. Berarti Rasulnya nggak ada gitu. Setelah berangkat Rasulnya nggak ada. Setelah kembali nggak ada walimatus safar. Orang mau datang bertamu silahkan aja, tapi bukan walimah ya. Nggak ada walimah. Kalau mau pamitan, tadi pamitan aja, ndak mesti harus bikin acara walimah, pamitan aja. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp10.300.000. Syukron wa jazakumullah khair.